Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang manajemen keuangan pendidikan yang didoseni oleh Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Rucita Ayu Wijaksana dengan NIM 2103139. Kemudian ada Nur Septiani Duyanti dengan NIM 2104757. Kemudian ada Risnawati Hoirunisa dengan NIM 2103007. Dan yang terakhir ada saya sendiri selaku moderator, yaitu Fauza Ramdan Nugraha dengan NIM 2107407. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada tentang pengertian manajemen keuangan pendidikan. Pengertian manajemen keuangan pendidikan atau disebut dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, hingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, menurut Nanang Fatah, pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan seperti gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas guru, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan supervisi pendidikan, dan lain-lain. Tujuan manajemen keuangan pendidikan. Melalui kegiatan manajemen keuangan pendidikan, maka kebutuhan yang ada di sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparansi, dan digunakan untuk membiayai segala program yang ada di sekolah secara efektif dan efisien. Nah, untuk itu, tujuan manajemen keuangan pendidikan yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di sekolah. Yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan keuangan sekolah. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukannya kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana dan menetapkan bendaharawan yang menguasai pembukuan dan dapat memanfaatkannya secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Nah, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Nah, perencanaan ini merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Nah, yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini merupakan keseluruhan proses pengelompokan semua tugas, pertanggungjawaban, wewenang, dan komponen dalam proses kerjasama. Nah, sehingga nantinya tercipta suatu sistem kerja yang baik dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu ada pengarahan. Nah, pengarahan ini meliputi 3 poin. Poin yang pertama yaitu pelaksanaan keuangan di sekolah, yang kedua pembukuan keuangan di sekolah, dan yang ketiga yaitu pertanggungjawaban keuangan di sekolah. Nah, poin yang terakhir atau poin yang keempat ini yaitu pengawasan. Nah, pengawasan merupakan suatu proses memonitor kegiatan yang dilakukan di sekolah. Nah, pengawasan ini meliputi pengawasan dalam keuangan di sekolah dan penilaian kinerja manajemen keuangan pendidikan di sekolah. Sumber-sumber keuangan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 46 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Berikut adalah sumber-sumber keuangan pendidikan. Yang pertama ada pemerintah. Sumber keuangan dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dengan dana rutin. Selain itu, pendanaan dari pemerintah juga diberikan kepada setiap sekolah berupa dana bantuan operasional sekolah atau biasa yang disebut BOS, yang diberikan secara berkala sebagai upaya pemerintah membantu pembiayaan operasional sekolah. Lalu yang kedua ada orang tua siswa. Pendanaan ini disebut juga dengan istilah iuran komite yang besarannya ditentukan melalui rapat komite. Pada umumnya dana komite dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama dana tetap bulanan.
adalah pendanaan yang wajib dibayar oleh orang tua peserta didik setiap bulannya selama menjadi peserta didik. Lalu yang kedua ada dana insidental, merupakan pendanaan yang diwajibkan kepada peserta didik baru dan pada umumnya hanya dibayarkan satu kali selama menjadi peserta didik. Lalu yang ketiga, dana sukarela adalah pendanaan yang diberikan secara sukarela oleh peserta didik atau orang tua peserta didik. Lalu yang ketiga ada masyarakat. Pendanaan pendidikan dalam kategori ini merupakan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya sukarela, baik secara pribadi maupun kelompok seperti yayasan, badan usaha milik pemerintah maupun swasta, sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Lalu yang keempat ada alumni. Bantuan dari para alumni tidak hanya terbatas dalam bentuk uang, namun dapat pula berupa bantuan buku, perlengkapan sekolah, atau bentuk tenaga seperti pengabdian diri untuk mengajar sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada lembaga pendidikan karena sudah memberikan ilmunya dan sebagai bentuk pembekalan diri terhadap dunianya yang baru terjun dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu dana dari kegiatan kewirausahaan sekolah. Banyak sekolah-sekolah saat ini yang mengembangkan usaha untuk meningkatkan keberdayaan sekolah dalam aspek pembiayaan. Kewirausahaan sekolah dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sekolah sendiri seperti peserta didik maupun guru dan staf atau dengan memberdayakan masyarakat sekitar seperti koperasi, kantin, fotokopi, bazar tahunan, perkebunan, toko serba ada, dan lain-lain. Prinsip manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapatkan penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut yang terdiri dari 4. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas, sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Di samping itu, transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa, misalnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau biasa disingkat RAPBN. Biasa ditempel di papan pengumuman, di ruang guru, ataupun di depan ruang tata usaha, sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini dapat menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah. Lalu yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan,
dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Di sini ada 3 pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu yang pertama, adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. Lalu yang kedua, adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Dan yang ketiga, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif di dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biayanya yang murah, dan pelayanan yang cepat. Lalu yang ketiga ada efektivitas. Efektivitas seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner pada tahun 2004 mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi. Karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Efektivitas lebih menekankan pada qualitative outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan qualitative outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat, efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal. Hal yang pertama apabila dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien jika penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Lalu, apabila dilihat dari segi hasil, kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Baik, rangkaian materi demi materi telah kita sampaikan. Sebelum kita tutup, izinkan saya membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Untuk kesimpulannya, manajemen keuangan sekolah merupakan salah satu substansi sekolah yang menentukan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Manajemen keuangan sekolah dapat dimaknai sebagai upaya kepengurusan atau ketatausahaan keuangan mulai dari pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Nah, dengan manajemen yang baik, sekolah tidak hanya mampu menandai pembiayaan sekolah, namun sekolah juga mampu mengaitkan prestasi sekolah, meningkatkan keberdayaan guru dan tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan manajemen yang baik pula, tidak mustahil bagi sekolah memiliki kemandirian pendanaan, dapat memberdayakan masyarakat sekolah dan masyarakat sekitar. Nah, untuk itu dalam pelaksananya, kepala sekolah, bendahara, dan staf dituntut untuk senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip manajemen keuangan, yakni 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Efektif, dan 4. Efisien. Nah, selain itu, pengelolaan keuangan juga dituntut untuk mampu menguasai ruang lingkup manajemen keuangan, yakni perencanaan anggaran, mencari sumber dana sekolah, penggunaan keuangan sekolah, pengawasan, dan evaluasi anggaran. Yang terakhir juga tak lupa dengan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf bila masih banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.